Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, seperti janji saya kemarin, kita akan mengangkat SJS, Seknas Jokowi Sudahlah. Seknas Jokowi Sudahlah apa juga ini ya? Dan menariknya Seknas Jokowi Sudahlah itu tulisannya Seknas Jokowi, Sudahlah, tanda seru, SJS ya. Coba kita lihat ya. Ini ada dari RM All ID ya. Mantapkan kewibawaan konstitusi, Seknas Jokowi sudahlah segera dibentuk dan siap aktifkan pasal 7A. Gambarnya jagoan kita Adi Masardi. Oh ya. Mana nggak? Ini dia. Oh. Oke, ini Adi Masardi bawahnya ya. Oh ini. Mantapkan kewibawaan konstitusi, Seknas Jokowi sudahlah segera dibentuk dan siap aktifkan pasal 7A. Saya baca aja. Sebuah sekretariat nasional Seknas Jokowi sudahlah. Saya katakan tadi Seknas Jokowi itu tulisannya Seknas Jokowi, sudahlah, tanda seru ya. Segera diluncurkan untuk menanggapi wacana presiden 3 periode yang terus berkembang. Oke. Di mana wacana presiden 3 periode yang didengungkan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari bersama kelompoknya yang belum lama ini meresmikan Sekretariat Nasional Komunitas Jokowi Prabowo atau Jokpro 2024 dinilai bertentangan dengan konstitusi. Tapi bagus. Adi Masardi dan kawan-kawan menilai bahwa apa yang digelorakan, didengungkan oleh Kodari dan kawan-kawan Jokowi 3 periode itu melanggar ketentuan konstitusi. Karena memang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 7 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dipilih untuk 2 kali masa periode jabatan, ya kan? Tapi meskipun mereka mengatakan ini bertentangan, menariknya gini, Adi Masardi tidak lantas membuat gerakan-gerakan untuk memolisikan atau apa gitu ya, apalagi mengadakan intimidasi. Tidak. Bahwa semua gagasan, semua ide itu sah, boleh saja di alam demokrasi ini. Kalau kita tidak sepakat dengan gagasan, dengan ide, wacana, ya silakan buat gagasan, ide, wacana yang lain yang untuk bertanding gitu ya. Berhadapan, jebret dalam konteks gagasan, wacana, ide. Dan ini yang dilakukan oleh Adi Masardi dengan membentuk Seknas Jokowi Sudahlah. Jadi Adi Masardi yang saya juga kenal baik sekali, mantan juru bicara. Dia tidak mau sebut mantan ya. Dia masih mengatakan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, walaupun Abdurrahman Wahid sudah meninggal kapan-kapan tahu ya. Tapi nggak apa-apa, itu bercanda-bercandaan aja. Oke, lanjut. Salam dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara kita. Tahun 45 berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Oke, seperti saya sebut tadi ya. Jadi itu sebabnya gagasan Kodari dan kawan-kawan melanggar konstitusi. Tapi tidak dilawan dengan kekerasan, dengan intimidasi. Tidak. Adi membuat gerakan tandingan. Inisiator Seknas Jokowi Sudahlah atau SJS Adi Masardi mengurai bahwa pihaknya berbeda dengan yang digagas Kodari. Seknas Jokowi Sudahlah justru ingin memantapkan kewibawaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dengan mengaktifkan pasal 7A. Pasal 7A konstitusi kita, pasal ini bunyinya begini. Pasal ini telah secara eksplisit menyatakan, nih bunyinya ya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi Adi Masardi dan kawan-kawan berpendapat Jokowi sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 7A ini ya. Sebelumnya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, mengajukan gugatan kepada Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi koordinator pengacaranya adalah Ahmad Hosinuddin. Juga menggugat agar Jokowi mengundurkan diri karena sudah melakukan tindakan tercela. Apa tindakan tercela? Melakukan banyak sekali kebohongan antara lain seperti itu ya.
Oke, lanjut lagi. Adi Masardi tidak menampik bahwa lembaganya akan berdiri untuk bersaing secara opini di masyarakat dengan yang digagas Kodari. Menurutnya, kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dilindungi oleh konstitusi. Bahkan dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden dibantu oleh banyak menteri yang dipilihnya. Presiden juga masih dibantu lebih dari 100 lembaga dan kementerian ya. Seperti BIN untuk persoalan narkoba, KPK, BNN maksud saya, BNN untuk persoalan narkoba, KPK untuk masalah korupsi, BNPT dalam rangka terorisme, untuk memenuhi pergerakan uang ada PPATK dan lain-lainnya, ujar Adi Masardi. Jadi presiden sudah di backup dengan 100, kurang lebih 100 lembaga, kementerian dan lembaga dengan bidangnya masing-masing tadi, ya kan? Itu sebabnya kata Adi, di negara demokrasi seperti Indonesia yang semua instrumen pemerintahan sudah ada, telah lebih dan cukup, maka beliau kalau hanya untuk menjalankan roda pemerintahan ala kadarnya, tidak akan jadi masalah dipimpin oleh presiden yang kapasitas leadershipnya seadanya dan kemampuan manajerialnya standar. Adi ini nakal memang. Nakal, saya tahu, saya sering bergaul, sering bercanda segala macam, ngopi bareng, nakal. Maksud saya nakal dalam pilihan kata, diksinya itu luar biasa. Jadi untuk sebuah pemerintahan yang di backup dengan lembaga, kementerian, badan yang lebih dari cukup untuk menjalankan pemerintahan yang ala kadarnya, kalau dipimpin oleh seorang pemimpin yang leadershipnya pun ala kadarnya, itu udah cukup sebetulnya. Kan gitu maksud kita gitu kan ya. Akan tetapi jika tuntutan untuk memperoleh pemimpin yang standar-standar saja tidak terpenuhi atau gagal karena rejim elektoral sekarang bisa dimanipulasi dengan memaksimalkan pencitraan, maka konstitusi menyediakan instrumen untuk mengganti presiden di tengah jalan. Jalan itu diberikan demi kemaslahatan negara bangsa. Adi ingin mengatakan bahwa secara memenuhi standar pun pemerintah sekarang tidak layak karena rejim elektoral ini bisa dibungkus dengan pencitraan. Aduh, ngeri. Jadi standar saja tidak sampai. Makanya konstitusi memberikan peluang untuk perbaikan yang lebih baik, yaitu tadi dengan mengganti di tengah jalan melalui jalur-jalur yang telah diatur kemudian. Saat ini sambung koordinator Gerakan Indonesia Bersih GIB tersebut, kondisi negara bangsa sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia baik-baik saja, woi, kelamaan tidur miring ke kiri, bangun. Tidur miring ke kiri, bangun. Indonesia tidak baik-baik saja. Gimana mau dikatakan baik kalau ekonomi jeblok, hukum berantakan, ya kan? Korupsi, KKN merajalela. Aduh, mau bilang baik-baik aja gimana, bencana di mana-mana dan seterusnya sebagainya. Ngeri. Ada situasi darurat, pemerintah gagal hampir di semua sektor kehidupan, kata Adi ya. Akibat kepemimpinan nasional kehilangan visi, tidak mampu memilih mana yang prioritas dan mana yang sekunder. Juga tidak memiliki kemampuan manajerial, bahkan yang standar. Ngeri nggak Adi? Pemerintah gagal di hampir semua lini kehidupan, sektor kehidupan, ya kan? Karena kemampuannya bahkan untuk memenuhi kebutuhan standar pun tidak sampai. Ngeri bos, ngeri sekali. Situasi inilah yang membuat berbagai komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa berkumpul untuk menginisiasi lahirnya Seknas Jokowi. Sudahlah, tanda seru, jebret. Menurut rencana, Seknas ini akan menyampaikan pandangan dan penilaian kedaruratan atau kegagalan pemerintah menurut kacamata setiap elemen pendukung kepada publik, termasuk anggota MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR dan DPD). Adi memberi contoh, selain kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, ekonomi dan tata kelola BUMN, teman-teman yang bergerak di sektor lingkungan hidup akan memaparkan kegagalan pemerintah mengelola SDA, sumber daya alam, dan mineral, serta menjaga lingkungan. Ternyata kerusakannya bukan cuma sisi ekonomi. Tidak cuma soal tata kelola BUMN yang diserbu, dikeroyok, dijadikan bancakan oleh para relawan. Tapi juga dalam sisi lingkungan hidup, pengelolaan SDA dan mineral luar biasa buruknya. Sementara dari unsur kampus atau mahasiswa akan mengusung kegagalan pemerintah dalam menjaga kehidupan kampus sebagai sumber tata nilai. Pendek kata, setiap sektor yang dianggap
potret kegagalan pemerintah seperti soal buruh, penegakan hukum dan HAM, kehidupan beragama, dan nasib ulama, serta kehidupan demokrasi akan disampaikan oleh elemen masyarakat yang memiliki kompetensi untuk bicara soal itu. Saudara, kita tunggu ya. Semalam saya kontak-kontak dengan Mas Adi. Semalam Mas Adi bagaimana bla 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 gitu ya. Mas Adi saya tanya kapan mau deklarasi SJS Seknas Jokowi sudahlah, kata dia akan dicari waktu yang tepat, mungkin pekan depan. Nah, kalau jadi deklarasi Anda mau gabung? Boleh. Anda mahasiswa boleh, Anda dosen boleh, Anda guru insinyur boleh, Anda buruh nelayan petani boleh. Boleh. Ini adalah kepedulian semua elemen anak bangsa yang prihatin melihat Indonesia dikelola dengan cara ugal-ugalan. Mengerikan sekali. Dan nanti kita akan bersaing dengan Kodari, Seknas Jokowi Prabowo 2024, Jokowi 3 periode. Dan saya tanpa bermaksud mendahului takdir Allah SWT, saya punya perkiraan, bahkan punya keyakinan, Seknas Jokowi sudahlah akan lebih gegap gempita mendapat sambutan di rakyat Indonesia. Kita lihat perkembangan nanti, oke? Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.